Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang krisis pasca bencana dan PFA atau Psychological First Aid, gitu, atau pertolongan pertama pada psikologis. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang krisis, tentang definisinya, tipe, fase, serta respon. Yang kedua, kita belajar tentang bencana, sama ada definisi, ada fase dari bencana, respon, peran perawat, kemudian ada diagnosis keperawatan. Untuk diagnosis keperawatan kita nanti ada di belakang ya, setelah PFA, seperti itu. Nah, krisis sendiri apa? Krisis adalah kondisi di mana dia individu tersebut dihantam oleh stresor sehingga ia harus menyesuaikan diri atau adaptasi yang dialaminya tersebut. Nah, stresor sendiri apa saja sih jenisnya kondisi seperti itu gitu ya. Yang pertama ada stres, ketegangan, dia ngerasa bahwa bingung gitu ya, terancam, ada waspada, kemudian cemas, tak menentu, itu bingung, dia mau menerjemahkan seperti apa, itu nggak tahu dia. Kemudian merasa tak berdaya, aduh kok gini ya, gitu. Kok harus gimana ya, kayak gitu-gitu ya. Kemudian tidak mampu berbuat apa-apa. Karena tadi dia merasa tidak berdaya, merasa sudah kayak gini tuh udah ruwet nih, kayak di gambar ini tuh udah bingung, dia udah ruwet ibaratnya gitu. Mau ngapain, harus seperti apa, terus aku harus melangkah bagaimana, itu dia nggak menemukan jalan alias buntu. Nah, tipe krisis itu ada dua, ada maturasi, ada situasional. Maturasi itu dikarenakan karena adanya tumbuh kembang manusia. Nah, itu biasanya terjadi karena ada tumbuh kembang yang tidak tercapai atau tidak sesuai dengan perannya gitu ya. Dan kalau situasional itu terjadi karena situasi tertentu yang berada di lingkungan manusia itu sendiri. Nah, contohnya ya tadi ada PHK, ada konflik, kemudian ada tiba-tiba bencana datang. Itu kan sesuatu yang tidak kita prediksi ya. Kayak misalnya perangnya Ukraina dengan Rusia. Itu kan tidak bisa diprediksi sama warganya. Tiba-tiba oke lah sudah mencium bau-bau, ini kayaknya udah nggak bagus nih, iklimnya udah nggak sehat gitu. Tapi kan kita nggak akan tahu kapan diserang, tiba-tiba kapan diserang, kapan tiba-tiba akan pecah kongsinya, pecah perangnya, itu kan tidak tahu. Sehingga itu adalah sesuatu hal yang baru yang dirasakan oleh individu tersebut. Makanya disebut situasional. Berbeda dengan yang maturasi. Ketika maturasi itu kita karena proses tumbuh kembangnya ada satu pencapaian yang tidak terselesaikan gitu. Misalnya di masa remaja harusnya ada apa sih? Harusnya dia misalnya dia bisa mengolah, oh ada satu, kalau remaja itu tugas perkembangannya ini gitu, tapi itu tidak tercapai misalnya gitu. Kemudian kalau dewasa, oh dia itu harus menikah, kemudian harus mencari kerja usia segini itu wajarnya udah, misalnya usia 30 sesuai usia perkembangannya. Sesuai usia 30 dia sudah maturasi atau sudah matang secara ekonomi. Tapi dia belum. Itu kan berarti ada satu tugas perkembangan yang tidak bisa diselesaikan gitu. Nah, kemudian fase krisis itu ada prakrisis, kemudian ada impact, ada krisis, ada resolusi, ada pasca krisis. Dinamakan prakrisis apabila dia sebelum krisis terjadi itu ada prakrisis dulu. Jadi dia masih bisa menyelesaikan tantangan sehari-hari. Oh, hari ini saya tantangannya adalah misalnya ya, kemarin saya harus membuat satu proposal gitu. Misalnya.
Nah, itu bisa dia selesaikan. Dia bisa selesaikan itu. Kemudian impact itu saat terjadi stresor. Misalnya kemarin saya mau mengumpulkan proposalnya saja, itu tuh harus benar-benar memerlukan upaya. Apa? Tiba-tiba hujan angin, di jalan tidak aman gitu ya. Wah, itu kan stresor. Terus gimana ini saya itu? Harus saya kumpulkan tetap atau seperti apa gitu? Atau saya balik arah aja deh, nggak usah ngumpulin gitu ya. Itu impact. Jadi saat terjadinya stresor itu. Krisis jadi kayak merasa tegang, terancam, waspada, bingung, cemas, tak menentu, merasa tak berdaya. Oke lah, tak kumpulin aja. Tapi di jalan itu pohonnya udah kayak udah seperti nyamber-nyamber, kemudian mobil itu wipernya udah nggak, udah cepet tapi jalan tetap nggak kelihatan. Aduh, ini harus seperti apa ya gitu. Ini kok kayak gini, mau mundur udah tanggung. Jadi itu krisis. Nggak ngerti, mau mundur udah nggak bisa, mau maju kok kondisinya seperti ini. Gitu. Resolusi, dia mencoba mencari jalan keluar, menghadapi situasi, dan mengendalikan emosi. Oke lah, tak jalan pelan-pelan aja. Itu jalan keluar. Oke, tak jalan pelan-pelan aja. Kemudian saya mencoba menghadapi ini. Saya tidak sendiri. Jadi kayak mengatakan dalam hati itu, saya tidak sendiri. Gitu. Ya. Kemudian pasca krisis kembali kondisi normal. Oh, oke, udah dikumpulkan proposalnya. Kemudian habis itu, oh, oke lah, sudah ayam. Saya sudah bisa melewati tadi gitu karena sudah ada pasca krisis, jadi pasca krisis. Nah, respon terhadap krisis orang itu ada dua, ada yang cemasnya tinggi, ada juga yang inaktif. Cemas tinggi ini ditandai dengan hiperaktif, berteriak, menangis, meremas-remas tangan, bicara cepat, respirasi meningkat, muka merah, mual, muntah, kehilangan kendali. Kemudian kalau inaktif itu ditandai dengan diam saja, mondar-mandir, pucat, nadi cepat, tapi tetap dia ngerasain cemas karena ada tanda-tanda percepatan nadi, tekanan darahnya juga ada perbedaan, keringat dingin, berkeringat, mual muntah, atau bahkan pingsan. Nah, kalau fase ini kemarin itu misalnya kemarin ada orang kecelakaan misalnya gitu. Nah, di jalan dia histeris, sakit, aduh gitu. Padahal nggak parah gitu, cuma lecet-lecet, tapi ketika dipegang dia tingkat nyerinya langsung tinggi. Aduh gitu misalnya gitu. Nah, itu makanya dia di kelompok yang cemas tinggi. Jadi gampang shock, gampang terus dia efeknya ya histeria gitu ya. Kemudian kalau inaktif ya dia diem aja. Misalnya tanyain sakit nggak, cuma ngangguk, misalnya gitu. Nah, ini respon terhadap krisis dari Stewart ya. Awalnya ada stresor datang, kemudian dia cemas. Terus diaktifkanlah mekanisme coping. Ya, mau ngapain gitu. Oh, perilakunya jadi berubah jadi ini. Ini adalah mekanisme coping. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kalau berhasil, maka ya sudah, masalah selesai. Oh ya wes, kayak tadi hujan, berjalan di tengah hujan, tapi hujannya anginnya deras, terus beberapa baliho juga sudah tumbang gitu. Oh ya udah, jalannya pelan-pelan, yang penting sampai tujuan, masalah selesai. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Aduh, ini gimana ya? Kalau orang yang overthinking itu untuk mekanisme coping lama belum tentu berhasil. Duh, nanti kalau mobilku ketibanan baliho gimana ya? Duh, ini kalau nanti aku balik
ya sama aja di jalan. So, aku harus gimana gitu. Terus jalan pelan-pelan bukannya malah tambah risiko ya, misalnya gitu ya. Jadi nggak berhasil nih. Akhirnya apa? Oh, membentuk mekanisme baru. Kalau sudah terbentuk mekanisme baru, mekanisme coping baru, ada dua lagi, berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil, dia ya udah masalah selesai. Tapi tidak berhasil, maka timbullah di situ cemas, panik, atau masalah psikologis yang lain, ketakutan gitu ya. Misalnya timbul seperti itu. Nah, kemudian apa itu bencana? Bencana adalah sesuatu yang tiba-tiba, tidak terduga, tanpa pemberitahuan, kemudian di luar batas manusia. Ya iyalah ya, karena apa? Misalnya tsunami, kita nggak akan tahu. Oh, di sana itu kayaknya di Terawang akan ada tsunami. Kita nggak tahu, gitu ya. Oke lah, ramalan mungkin ada ya, ramalan manusia. Tapi kan secara pengetahuan itu tidak terduga-duga. Kemudian di luar batas kemampuan manusia, kita nggak akan tahu Tuhan itu ngasihnya di mana sih. Oh, di situ akan ada tsunami. Di situ akan ada tanah longsor. Kan tidak akan tahu. Kemudian menyebabkan kerusakan dalam kehidupan. Ya, misalnya hilang harta, infrastruktur rusak, bahkan ada beberapa kematian di sana. Menyebabkan situasi krisis pada manusia, kemudian bisa menyebabkan ketidakseimbangan emosi, bahkan gangguan jiwa. Jadi tidak jarang juga yang korban-korban korban-korban dari bencana itu mereka mengalami gangguan kejiwaan juga gitu. Jadi banyak juga yang mengalami seperti itu. Kemudian bencana bisa disebabkan oleh alam atau kegiatan manusia, ya. Jadi bisa dua-duanya. Banjir misalnya itu bisa jadi karena kegiatan manusia, pembukaan lahan baru, kemudian pemotongan pohon, ya, terus pembakaran lahan gambut misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa jadi karena memang kegiatan manusia. Nah, ini adalah fase pada bencana. Kalau tadi adalah fase krisis, ini adalah fase bencana. Awalnya dia ada di pre-disaster. Jadi sebelum terjadinya disaster, ada warning, ya, ada ancaman gitu. Kemudian ada impact, kemudian di atas itu ada heroik, gimana misalnya ada penyelamatan gitu kan. Kemudian ada honeymoon, sudah mulai beradaptasi. Disillusionment, ya, muncullah ada trigger-trigger kecil, ya. Kemudian reconstruction, ini adalah sudah mulai pembangunan. Kita akan lihat satu-satu. Ini ada pra bencana, jadi sebelum bencana. Nah, tergantung bencananya sudah ada. Biasanya kalau tsunami kan ada peringatan tuh di TVP, terus nanti berpotensi tsunami misalnya gitu. Kemudian gunung berapi juga bisa diprediksi. Kemudian ada bencana yang benar-benar tidak bisa diprediksi, gempa bumi, kemudian apa contohnya yang lain? Tanah longsor, ya, kebakaran, itu kan tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba, misalnya tiba-tiba ada kebakaran besar gitu. Kemudian impact itu adalah saat bencana terjadi, makanya dia letaknya ada di bawah di sini ya, impact. Karena secara emosi dia akan turun. Kemudian bencana ada yang terjadi secara mendadak, ada pula yang perlahan. Kemudian semakin luas areanya, maka jumlahnya juga akan semakin besar terhadap masyarakat. Kemudian respon orang-orang akan berbeda-beda, namun umumnya bingung dan tidak percaya, fokus menyelamatkan diri dan keluarga. Jadi kalau misalnya ada bencana, kita bisa lihat tuh mereka itu kayak gimana sih, lari-lari sendiri gitu. Saya masih ingat ketika ada gempa Jogja waktu itu tahun 2006, saya masih di sekolah menengah atas atau SMA ya waktu itu. Nah, ketika
di SMA. Ketika itu kan kita gempanya jam 6 waktu itu. Kalian kelas berapa ya? Jam 6 waktu itu. Nah, kemudian ternyata saya tetap berangkat, itu jam setengah 7 saya berangkat, kemudian jam 7 sampai sekolah. Ternyata jam setengah 8 itu muncul isu bahwa ada tsunami. Nah, itu orang langsung berbondong-bondong tuh. Saya udah panik, aduh saya harus gimana nih gitu. Kebetulan saya bersekolah di SMA 2 ya, di bener kalau yang rumahnya daerah itu pasti akan tahu ya, di Jalan Godean. Jadi jauh kan, rumah saya di Pakem tapi sekolah saya di Bener. Nah jadi waktu itu tsunami gitu, terus semuanya itu pada pulang waktu itu ya, pulang. Terus saya beneran panik ya. Nah ini sudah bingung, tidak fokus, keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi semuanya itu mengarah ke utara, maunya ke gunung, ke Merapi, ke Kaliurang gitu. Semuanya. Jadi yang dari utara ke selatan itu bisa dihitung pakai jari. Sampai saya itu bilang, ngapain kalian ke utara, rumah kalian di sekitar sini gitu. Tiba-tiba ada petugas yang, itu gosip. Akhirnya bisa terurai pelan gitu. Nah ini, jadi saking bingungnya, keinginan untuk menyelamatkan dirinya besar, sehingga mereka sudah nggak ada apa ya, berpikiran jernih gitu ya. Padahal itu kalau memang beneran ada tsunami ya sudah habis. Kenapa? Karena udah macet, nggak jalan, itu jalan tuh nggak jalan gitu. Jadi ya itu tadi yang responnya orang ada yang berbeda-beda. Nah kemudian di fase heroik, setelah terjadinya bencana, prioritas menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain dan keamanan itu kan meningkat. Sehingga apa? Oh, mereka sudah mulai mengevakuasi diri. Itu terjadi ketika gunung berapi. Gunung Merapi meletus tahun 2010, pemerintah menyediakan tempat ya untuk mengungsi gitu ya. Kalau di tempat saya itu awalnya pada nggak mau gitu, tapi ternyata kena dampaknya karena memang punya saya udah pakem ya, pakem kilometer, saya utaranya UII. Jadi waktu itu kami ada di batas terakhir relokasi atau pengungsian gitu. Nah, ya mereka sudah akhirnya karena melihat situasi yang awalnya nggak mau, itu malah mengungsi sendiri-sendiri gitu, tempat saya gitu. Jadi ya udahlah, menyerah gitu ya. Sudah kita mengungsi secara mandiri, pakai mobilnya tetangga, ada juga yang bawa motor tapi barangnya dinaikin ke mobil gitu. Fase bencana di heroik. Kemudian di honeymoon itu seminggu sampai beberapa bulan setelah bencana, sehingga masyarakat sudah mulai ada ikatan, kemudian duka dan kehilangan sudah mulai terasa, ada rasa saling tolong menolong karena memiliki pengalaman yang sama, optimis juga sudah tinggi karena apa, bantuan sudah mulai datang. Jadi waktu itu teman saya itu ada harus karyawan gitu ya, sampai bilang, kurang apa di sana, kamu butuh apa, tetanggamu, saudara-saudaramu butuh apa di sana, coba kamu datang nanti bilang ke saya gitu, saya upayakan untuk pengadaan bantuan lagi gitu. Jadi koordinasinya sampai seperti itu, dan kita sudah mulai oke lah, apa-apa di pengungsian kita juga aman, lebih aman, saudara ada gitu ya. Itu di fase honeymoon. Kemudian disillusionment, kekecewaan. Masyarakat mulai menyadari terbatasnya bantuan yang tersedia, mengalami kelelahan, kesulitan keuangan, stres di pengungsian, atau tinggal di rumah yang rusak, sehingga muncul kesehatan baru. Nah, ini biasanya ini terjadi banyak jadi yang cangkringan, kemudian cangkringan ke atas gitu ya.
yang benar-benar mereka kehilangan rumah waktu itu gitu ya. Kemudian pemerintah menjanjikan ada rumah baru, penggantian rumah itu ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu kan ada dua sisi ya. Ya udahlah dikasih udah cukup bersyukur gitu. Cuman di sisi lain mungkin dari si pihak ini sana, aku dulu tuh punya lahan senilai sekian, tapi kok malah cuman dikasih sekian gitu ya. Jadi memang disitulah muncul kekecewaan. Harapannya tidak terwujud. Harapannya pemerintah akan mengganti semuanya, tapi secara logika kan tidak mungkin pemerintah akan mengganti segalanya. Gitu. Kemudian ada rekonstruksi, di mana ini sudah mulai terbentuk resilience atau kelentingan seseorang. Ya, sudah terjadi bertahun-tahun, kebutuhan untuk menyesuaikan dirinya kembali terhadap perubahan yang terjadi, individu belajar tentang makna, pertumbuhan, kesempatan setelah terjadinya bencana, jadi orang itu sudah mulai, oh ya udah, saya di sini nggak ternak nggak apa-apa, misalnya gitu, kan ternak sapi ya biasanya kalau orang cangkringan ke atas itu. Udahlah nggak ternak, akan ada usaha yang lain ya, misalnya gitu. Misalnya tadi kan diganti sama pemerintah, diganti berapa, bisa jadi untuk modal usaha dan lain-lain. Jadi dia sudah mulai memplanning untuk kehidupannya. Kemudian responnya tadi juga berbeda-beda. Nah, responnya untuk anak 1-5 tahun biasanya dia akan mengalami cemas, kemudian akan mengompol, menghisap jempol, menangis ya, tiba-tiba takut gelap, awalnya tidur tidak takut gelap, tapi tiba-tiba takut gelap, tidak berani tidur sendiri, kemudian lebih sering menangis, ketakutan berlebihan, misalnya gitu. Kemudian tidak mau makan, ada sakit perut, mual, sulit tidur, susah bicara, kemudian ada cemas, takut, rewel, marah. Jadi semuanya campur aduk. Jadi tergantung kondisi si anak ini. Ada anak yang tiba-tiba rewel, kemudian ada yang takut lihat gunung misalnya, atau takut sama air karena pernah banjir misalnya gitu. Kemudian untuk anak 12-18 tahun, dia masuk ke usia remaja, ada kemampuan di sekolahnya menurun, membangkang di sekolah, tidak melaksanakan tanggung jawab, ada agitasi, penggunaan zat terlarang, bisa jadi terjadi gitu kan. Banyak sekarang remaja yang menggunakan zat terlarang ya, kayak misalnya benzodiazepin ya, alprazolam 4 mg gitu. Kemudian diazepam, Trihex gitu. Banyak di kalangan itu, dextro misalnya gitu, sampai seperti itu. Kemudian dia akhirnya tidak mau makan, ada sakit kepala, gangguan tidur ya, awalnya cuma pengen karena menyelesaikan masalah dari gangguan tidurnya, tapi terlalu banyak dosisnya sehingga menjadi masuk ke penyalahgunaan. Nah, untuk dewasa sama, dia ada gangguan tidur juga, kemudian tiba-tiba teringat kembali, ada rasa takut, ada rasa cemas ya, khawatir, kemudian bisa jadi kondisi kronik juga terjadi, misalnya muncul penyakit baru ya, depresi hingga kesedihan, ragu-ragu, moodnya juga mulai berubah gitu. Untuk lansia sama, sebenarnya ada gangguan tidur, dia mulai cenderung depresi, nggak mau diajak ngomong, komunikasinya sudah menurun, kemudian dia aktivitas sosialnya juga tidak sebaik sebelumnya gitu ya. Nah, peran perawat dalam manajemen bencana itu sebenarnya jumlah kita banyak. Waktu itu ketika ada kejadian di mana ya, saya lupa, itu kami dari Gracia itu menghimpun perawat jiwa atau IPKJI. Ayo siapa yang mau datang? Ayo, oh waktu di gunung apa kemarin yang meletus di Jawa Timur itu kayaknya. Nah itu Gunung Semeru ya, iya kan Semeru ya. Nah itu kita menghimpun, siapa yang mau ke sana? Gitu. Nah
Di sini perawat sebagai bagian terdepan dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan pertolongan dan perawatan saat terjadinya bencana, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun di masyarakat. Nah, perawat juga harus memiliki kompetensi untuk berperan dalam manajemen bencana di setiap fasenya. Ya, kompetensinya apa? Ya, caring. Nanti bisa yang lainnya bisa dilihat ya. Ada caring, ada kemampuan komunikasi ya, gitu. Nah, ini adalah siklus manajemen bencana. Saat terjadi bencana, kemudian kita ada responnya, kita sudah mulai recovery, sudah mulai, oke, saya menerima, kita harus bangkit. Di sini sudah perkembangan, sudah ada perkembangan. Terus tiba-tiba ada pre-incident fase, di sini ada, oh kalau berarti next time kita harus siapkan, ini pre-incident fase. Sini ada prevensi. Oke, kalau begitu kita harus, apa yang harus kita cegah? Bagaimana caranya? Itu sudah mulai di sini, di mitigasi. Caranya seperti apa? Adanya preparedness kembali, persiapannya. Oke, kita setelah kita tahu, ya udah kita berarti harus mempersiapkan, mencanangkan programnya tadi, memberlakukan programnya tadi. Nah, ketika insiden terjadi, bisa jadi tidak akan separah yang sebelum. Ini adalah peran perawat dalam manajemen bencana. Ada pencegahan bencana, kita tahu langkah-langkah menyediakan perlindungan dari bencana. Kemudian saat mitigasi penanggulangan bencana, itu mengetahui langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Menyediakan vaksinasi, meningkatkan kesehatan nutrisi, kemudian relokasi dari daerah yang berbahaya. Seperti saat ini, COVID itu adalah bencana non-alam, di mana pemerintah juga mencanangkan vaksinasi, ya, yaitu untuk mitigasi bencananya, ada vaksinasinya. Kemudian siaga bencana mengetahui langkah-langkah untuk memprediksi, merespon, dan membantu individu melakukan coping. Untuk yang respon bencana, mengetahui cara memberikan pelayanan akut dan segera terhadap individu dan masyarakat yang terdampak bencana. Jadi di situ kita tuh siap baik di preparedness, kemudian saat bencana maupun di pos. Nah, saat bencana ada respon, gimana sih masyarakatnya, responnya seperti apa? Kita lihat, kita nilai triasenya. Ada kuning, kemudian ada hijau, ada hitam, ya. Itu kita nilai. Apakah dia sampai teriak-teriak misalnya gitu. Kemudian di sini ada pemulihan, itu perawat diharapkan mampu memahami cara-cara atau langkah-langkah untuk membantu masyarakat pulih terhadap kondisi saat terjadi bencana. Kemudian rehabilitasi, pemulihan kondisi individu dan masyarakat, ada rekonstruksi misalnya gitu ya. Jadi sudah mulai membangun. Nah, ini adalah kemampuan yang dimiliki, ada kemampuan mendengarkan, menerima apa yang disampaikan, bersedia ada yang menyintas, kemudian mendengarkan secara aktif, diam, dan diperbolehkan orang lain, memberikan tanggapan dan verbal, merefleksikan perasaan, mengizinkan ekspresi perasaan, mengklarifikasi apa yang dikatakan. Jadi tidak hanya mendengarkan, oh iya, 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 gitu, tapi kita juga aktif. Oh, tadi bagaimana perasaannya? Oh, baik, yang dirasakan ini, Ibu ya. Jadi ada klarifikasi di situ. Kemudian keterampilan memecahkan masalah. Awalnya kita mendefinisikan masalah, kemudian mengkaji copingnya, apakah cukup berfungsi atau tidak. Kemudian sumber bantuan yang tersedia itu ada siapa di keluarga gitu. Kemudian ada buat rencana. Nah, kapan sih merujuk? Apabila dia ada depresi yang nyata, depresi ditandai dengan dia kehilangan aktivitas anhedonia, misalnya gitu, dalam lebih dari 2 minggu. Kemudian ada disorientasi, cemas,
muncul tanda dan gejala gangguan jiwa, tidak dapat merawat diri sendiri, penggunaan obat terlarang, kemudian ada ide bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan lansia, kemudian reaksi berkepanjangan. Nah, ini kita akan bahas dari psychological first aid atau pertolongan pertama pada psikologis. Apa itu? Kita akan membahas dari mulai definisi, komunikasi, persiapan, prinsip, kelompok khusus, dan perawat. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan, biasanya kalau di Gadar kan ada ya. Nah, ini kayak gini. Oh, kalau di henti jantung harus seperti ini. Nah, sama dengan di gawat darurat, ternyata jiwa itu juga ada. Pertolongan pertama pada psikologis. Jadi, PPP, pertolongan pertama psikologis. Nah, ini dilatar belakangi dari aspek psikososial dari gawat darurat itu masih diabaikan dan masih berkembang pada pembangunan fisik secara karena bencana. Jadi udah nggak dipedulikan lagi gitu ya. Zaman dulu nggak aware orang. Kalau ini memang karena gangguan psikologis itu juga penting untuk diperhatikan gitu. Kemudian diperlukan panduan bagi orang yang bekerja dalam siaga bencana, kemudian ada pertolongan pertama psikologis setelah terjadian bencana dan terjadian traumatik. Nah, ini direkomendasikan sejak 2002 sebagai bagian support psikososial bagi penyintas bencana. Makanya ketika bencana datang, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah terapi untuk anak-anak gitu ya, art terapi, kemudian terapi bermain, misalnya kayak gitu. Jadi itu adalah bagian dari psychological first aid atau pertolongan pertama pada psikologis. Nah, pada tahun 2000 berapa yang gempa di Aceh, terus ada tsunami yang pertama. Nah, disitulah mulai orang aware bahwa ini juga perlu digarap, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang terbukti membantu orang yang mengalami kondisi kegawat daruratan, bencana, atau kejadian traumatis. Prinsipnya adalah no harm, jadi tidak merasa kesakitan atau tidak melakukan hal yang membahayakan. Jadi prinsipnya hanya itu gitu. Apa diharapkan mekanisme copingnya ya konstruktif bukan destruktif gitu. Kemudian prinsip-prinsip untuk membantu pemulihan secara normal. Nah, PFA bertujuan untuk mengurangi distres, memenuhi kebutuhan saat ini, meningkatkan adaptasi, kemampuan coping, mendukung proses adaptasi, kemudian dilakukan beberapa jam, hari, atau minggu setelah kejadian traumatis. Biasanya anak-anak dia sering cenderung berdiam diri, bengong gitu ya, sering rewel. Nah, itu kita ajak pakai art terapi misalnya. Ada terapi menggambar, ada terapi mewarnai, mungkin juga dia ada menyanyi, menari bersama di lokasi pengungsian, misalnya gitu. Nah, PFA dilakukan karena setelah suatu kejadian yang traumatis, orang akan mengalami reaksi, baik secara fisik, psikologis, emosi, atau perilaku, yang mungkin akan mempengaruhi kemampuan untuk copingnya. Jadi akan berpengaruh ke situ. Tujuannya menenangkan, mengurangi distres, membuat merasa aman, membantu kebutuhan saat ini, menciptakan hubungan antar manusia, membantu mendapatkan support sosial, membantu memahami bencana, serta membantu mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan. Kemudian ada juga dia membantu memperkuat keyakinan tentang kemampuan coping, berikan harapan, ada screening awal, kemudian meningkatkan kemampuan adaptif, membantu melewati ketegangan, dan mengurangi risiko post-traumatik. Ini yang paling penting adalah ini ya, mengurangi risiko post-traumatic stress. Karena
Itu sangat berdampak dan itu saya alami ya waktu Merapi 2010. Kebetulan saya itu sedang tidak di Jogja, waktu itu saya di Magelang, dan dampaknya sangat kontras antara yang di Magelang kota dengan di Yogyakarta gitu. Nah, waktu itu saya pulang ke Jogja itu pakai bis satu-satunya yang jalan dari Magelang ke Jogja di tengah abu gitu. Nah, ternyata psikologis yang saya alami dengan keluarga saya itu berbeda ya. Jadi ayah saya itu setiap melihat gumpalan awan yang ada di Gunung Merapi itu, dia langsung bilang, wah, pedus gembel tuh, pedus gembel tuh. Jadi dia bilang, awan panasnya itu mengira bahwa awan panasnya keluar. Tapi itu berbeda dengan saya yang memang waktu kejadian itu saya tidak di Yogyakarta, dan saya datang ke Jogja itu setelah, jadi pos bencana. Sudah meletus, sudah hujan abu, saya baru pulang ke Jogja. Jadi saya nggak tahu prosesnya apa awan panasnya itu keluar, itu saya nggak tahu. Nah, ternyata itu berbeda sekali. Saya bilang enggak, itu awan biasa. Terus misalnya ada apa ya, geluduk itu apa ya, kalau mau hujan itu geluduk gitu ya. Nah, itu tuh di tempat saya, di daerah saya, di desa saya itu selalu bilang pos ya, sebulan 2 bulan dari kejadiannya itu selalu bilang, wah, itu Merapinya wes watuk-watuk, jadi dikiranya itu karena Merapi, padahal itu memang mau hujan gitu ya. Saya bilang enggak, itu mau hujan gitu. Jadi memang di sini saya merasa bahwa emang iya ya terjadi ketimpangan. Maksudnya orang di luar DIY akan berbeda merespon itu dibandingkan orang yang memang benar-benar melihat kejadian itu dari awal gitu. Ya, jadi upayanya adalah ini untuk mengembalikan atau ini untuk mengurangi dari PTSD yang dirasakan. Nah, siapa sih yang memerlukan PFA? Itu siapa saja yang mengalami distres gitu ya. Kemudian bisa dari anak-anak, remaja, orang tua, bahkan pada saat lansia. Gitu. Dan mereka juga saling membantu. Nah, kelompok berisiko yang mengalami ini siapa? Mengalami kejadian traumatis sebelumnya, kemudian memiliki masalah kesehatan jiwa sebelumnya, ya, terekspos kejadian yang sangat menakutkan, merasakan pengalaman akan mati, ada yang mengalami kesedihan yang traumatis, kehilangan harta, nyawa, terputusnya hubungan dengan komunitas. Ini adalah kelompok-kelompok yang berisiko, jadi hati-hati. Kita harus selalu aware ke kelompok-kelompok ini. Kemudian, prinsip utamanya adalah kita berikan keamanan, menyingkirkan bahayanya, kemudian menyediakan kebutuhan dasar, kenyamanan fisik dan emosi, serta menyediakan informasi. Kemudian kalau yang ketenangan, menyediakan lingkungan yang tenang, mendengarkan, kemudian friendly, menyediakan informasi yang akurat. Dan ada terhubung dengan orang lain, membantu menghubungi teman atau keluarganya, kita tawarkan bantuan, kemudian berkumpul bersama keluarga, anak, dan menghormati norma budaya setempat. Kemudian ada sub-efikasi atau kepercayaan dan grup efikasi yang melibatkan individu untuk memenuhi kebutuhan, membantu pengambilan keputusan, meyakinkan klien bahwa apa yang mereka rasakan, dan harapannya membuat kalian mengerti bahwa mereka akan pulih, ada di sana, memberikan bantuan. Kemudian bantuannya bisa dari LSM, bisa dari pemerintah, kita bisa menyediakan informasi ya, tanya, oh saya ada keluarga yang belum ketemu, oke, dicarikan, dikontakkan teman-teman yang sukarelawan yang lain misalnya, kemudian menghubungkan dengan pelayanan yang tersedia, butuh apa gitu, oke, kita ke rumah sakit ya, lukanya sudah seperti ini misalnya gitu ya, menawarkan bantuan, menyediakan informasi tentang stres dan coping. Nah, siapa yang melakukan itu adalah profesional kesehatan dengan apa yang terkait
unit terkait lainnya. Misalnya kalau di sekolah kayak kejadian waktu terhanyutnya siswa di sungai yang ada di Turi, berarti ya kesehatan itu bersama dengan guru dan pendidik lainnya. Nah, itu juga terjadi kemarin ketika kejadian bencana itu, jadi kan ada beberapa siswa ya itu yang hanyut di sungai ya, ada yang selamat, ada yang enggak ya. Nah, itu juga perawat jiwa langsung turun ke sana. Jadi ada beberapa perawat, ada psikolog, ada psikiater untuk ke sana. Karena apa? Karena itu kelompok yang rentan ya, yang sampai saat ini pun gurunya kan juga masih di penjara ya, itu ya karena kelalaian. Kemudian ada anggota organisasi keagamaan itu juga dilibatkan, Palang Merah itu banyak sekali kita terlibat dengan Palang Merah ya. Dan relawan lain yang sudah terlatih, misalnya dari BPBD, kemudian ada staf pemerintah juga. TNI, Polri, gitu biasanya juga ikut membantu. Kemudian kompetensi inti PFA, ya kita paham tentang bencana, kemudian kemampuan untuk tenang dan fokus, ya karena kita yang akan menolong, masa kita yang panik kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi kita juga tetap tenang, kita fokus, kemampuan kita adalah satu, good listener. Jadi gimana caranya kita menjadi seorang pendengar yang baik ya. Mereka mau cerita apa ya udah dengerin dulu gitu. Kemudian kita mulai memiliki komunikasi aktif dari mendengarkan kita klarifikasi. Kemudian ada tentu yang paling penting adalah respon kita dari empati, kasih sayang, kehangatan itu bisa tercermin dari nonverbal maupun verbal kita tuh. Kemudian secara fleksibel mampu memecahkan masalah, kemudian pengetahuan tentang pemberian bantuan praktis serta perawatan diri bagi yang tidak memperawat diri, misalnya lansia yang sudah sepuh sekali, sudah bingung, demensia, Alzheimer gitu ya. Nah, kita bantu untuk merawat diri. Kemudian siapa yang dirujuk? Itu yang mengalami luka parah dan membutuhkan pertolongan gawat, sangat distres, kemudian mengancam untuk melukai diri dan orang lain. Nah, dari sini kita harus lihat pertama kita untuk yang melukai diri dan orang lain ya. Kalau misalnya ada yang mengancam ingin bunuh diri, mending mati aja. Tapi kita lihat apakah dia sudah ada bendanya, kemudian idenya seperti apa untuk melukai diri. Nah ini harus diamankan terlebih dahulu. Kemudian pengamanan yang kedua adalah yang mengalami distres berat. Contohnya dia hanya diam diri di pojokan tanpa ngobrol dengan yang lain, memisahkan diri, kemudian komunikasi terhambat, dia tampak depresi gitu, atau sebaliknya dia histeris. Karena responnya kan ada beda, ada yang depresif, ada yang manik. Nah, kalau yang manik kan dia histeris, marah-marah, kemudian dia teriak-teriak gitu. Itu juga dia mengalami distres berat. Kemudian yang terluka parah tentu ya, jadi misalnya patah tulang gitu. Apa yang bisa kita bantu ya? Berarti mencari ambulan, misalnya seperti itu. Kita hubungi dengan rumah sakit terdekat. Nah, menurut MHFA guideline itu orang-orang dengan psikosis, depresi, pikiran untuk bunuh diri, kemudian melukai diri sendiri, kemudian ada serangan panik, traumatic event, PTSD, eating disorder, gangguan makan, seseorang dengan gangguan atau penyalahgunaan alkohol, nafsa, terus kemudian kanabis itu ganja. Itu adalah orang-orang yang kita perhatikan dalam PFA gitu ya. Kemudian psikosis ya kita tandai gejalanya, kita sudah ya, mohon maaf terjeda tadi saya jelaskan ini psikosis, kenali tanda dan gejala dari psikosis. Tanda dan gejala psikosis itu adalah ada perubahan emosi, kemudian ada perubahan motivasi, yang awalnya dia semangat jadi nggak semangat, yang awalnya dia tertarik jadi nggak tertarik, itu hobinya jadi bukan hobi, dari
jadi anhedonia gitu ya, kemudian perubahan pikir dan persepsi yang awal jadi halusinasi, ada ilusi gitu kan, kemudian ada perubahan dalam perilaku individu tersebut. Nah, mendekati seseorang yang kemungkinan psikosis yaitu dengan cara yang pertama adalah non-judgmental. Jadi kita jangan mengejudge dia ya. Jadi tidak ada wah iki wong edan, iki wong gendeng, iki kurang sak stres. Kurang sak strep. Mau enggak aku enggak mau sama dia, takut misalnya. Itu adalah judgmental. Kita memberikan stigma gitu ya. Kemudian lakukan saat orang tersebut tenang dan berpikir dengan jernih. Karena enggak orang gangguan jiwa itu juga ada kok yang ada fasenya maintenance ya. Kadang kita kalau dia maintenance kita nggak tahu ternyata dia menderita gangguan jiwa gitu. Kemudian tanyakan apakah mereka merasa ada perubahan dalam pemikiran, perasaan atau perilaku. Ada nggak perubahannya? Bagaimana sih perubahan yang mereka rasakan gitu. Kemudian apa yang membuatnya khawatir itu ditanyakan. Kemudian jangan menebak penyebab perubahan tersebut, tapi diskusikan dengan klien. Yuk, mau nggak cerita? Apa yang kesulitan kamu, apa yang membuat kamu seperti ini, itu ditanyakan. Kemudian tanyakan apakah dia ingin bicara tentang yang ia rasakan atau tidak. Gitu. Kemudian kalau dia tidak mau, sampaikan bahwa Anda bersedia jika suatu saat dia ingin bercerita. Jadi tetap kita berupaya untuk meraih dia, meraih ininya, tetap ada buat dia gitu. Kemudian tanyakan apakah pernah mengalami hal yang sama sebelumnya, apakah yang bisa membantu waktu itu, apakah hal itu bisa membantu lagi kali ini, apakah dia mempunyai support yang baik, kemudian bagaimana caranya ia menggunakan support tersebut. Kemudian be suportif, jadi hormati klien, berikan respon yang baik, hindari konfrontasi, mengkritik, lakukan dengan empati ya, jangan simpati tapi lakukan dengan empati. Beritahu Anda akan memberikan dukungan dan tanyakan apa yang bisa membuat mereka lebih aman, serta jangan lupa beritahu bahwa segala hal yang ia ceritakan akan dijaga kerahasiaannya, privasinya tetap terjaga seperti itu. Kemudian komunikasi, gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, ulangi jika klien belum paham, sabar dan berikan waktu untuk mengekspresikan. Jadi jangan keburu-buru. Kadang kita pengen masalah cepat selesai atau urusan selesai kita beralih ke urusan yang lain, tapi tidak bisa untuk yang masalah psikologis gitu ya. Jadi tetap berikan dia waktu, kemudian bantu klien untuk mengekspresikan. Kalau misalnya dia pengen nangis, ya udah nggak apa-apa, nangis aja gitu. Kemudian bagaimana jika ada halusinasi atau waham? Nah, itu kalian kaji ya sesuai dengan yang sudah sesuai dari jenis-jenisnya dari masing-masing itu. Misalnya halusinasi, apa yang dia lihat, pengalamannya bagaimana sih? Sebelumnya pernah nggak terjadi hal-hal seperti itu? Gitu ya. Ada 7 pengkajian halusinasi gitu. Ya itu harus dikaji semua. Terus kemudian jangan mendebat dan jangan menertawakan, tapi jangan juga mengiyakan. Wah iya, oh gitu ya. Saya tuh di situ tuh ngelihat ada simbah-simbah. Oh iya ya, simbahnya itu bicara sama ibu. Wah keren ya, berarti bisa simbahnya ibu bisa komunikasi dua arah ya dengan simbah itu ya gitu. Itu berarti malah mengiyakan halusinasi atau misalnya dia kenalannya dengan orang lain gitu, oh itu masuk ke waham, kamu mengiyakan wahamnya, nah itu juga tidak tepat gitu ya. Kemudian mendukung untuk mendapatkan pertolongan profesional, sampaikan bahwa banyak bantuan yang tersedia dan kemudian dia itu akan membuatnya lebih baik. Kemudian bagaimana sih cara mencari bantuan. Kalau misalnya dia merasa, makanya sekarang lagi giat-giatnya nih, it's okay to be not okay gitu. Maksudnya itu okay ketika kita bilang oke, sedang tidak baik-baik aja ya. Berarti itu menandakan malah justru itu Anda orang yang kuat karena berhasil menangani atau menyadari bahwa sebenarnya Anda butuh bantuan gitu. Kemudian beritahu bahwa lebih awal mencari bantuan itu lebih baik. Terus kemudian mendapat pertolongan profesional dan pastikan kalian mendapat support untuk mendapatkan bantuan profesional juga. Nah, untuk asuhan keperawatannya,
Nah, diagnosa yang sering muncul adalah ini, ada cemas, sindrom pasca trauma, risiko sindrom pasca trauma, coping komunitas tidak efektif, distres spiritual, risiko distres spiritual, ada berduka, kurang tidur, kemudian sindrom stres relokasi, itu untuk yang direlokasi seperti yang saya ceritakan yang di Cangkringan tadi, itu ada relokasi yang baru gitu ya. Jadi rumahnya dibangunkan pemerintah di situ. Kemudian ada kontaminasi, risiko pertumbuhan terlambat. Ini yang perlu diingat bahwa perawat juga bagian dari masyarakat yang terdampak bencana, sehingga mereka juga risiko mengalami perubahan psikologis setelah bencana, kemudian mereka juga membutuhkan bantuan dan pertolongan, sehingga mereka juga penting untuk merawat dan memperhatikan kebutuhan diri sendiri juga. Jadi bukan berarti perawat adalah superhero yang tidak butuh apa-apa ya, ternyata mereka juga butuh karena perawat juga bagian dari masyarakat yang terdampak. Nah, ini adalah yang bisa kalian baca ya. Ini referensinya tadi yang untuk PFA bisa diambil dari sini ya. Guideline-nya juga bisa. Gitu, itu saja hari ini. Atas perhatiannya, terima kasih dan jangan lupa kerjakan kuisnya. Assalamualaikum semuanya.